Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi video kali ini gua buat untuk melanjutkan video yang kemarin tentang peraturan dan penggunaan senjata api di New Zealand. Nah, video kali ini khusus gua buat untuk teman-teman yang berminat untuk apply firearm license dan juga buat semua teman-teman yang pengen mengetahui lebih detail tentang bagaimana penggunaan senjata api di New Zealand. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Nah, jadi gini teman-teman, untuk mendapatkan firearm license di New Zealand, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah apply firearm license ya, obviously ya. Nah, apply-nya online di sini. Nah, lalu di situ tahapannya tuh apa aja sih? Nanti bakalan ada police vetting dan juga ada referee, GP dari medical dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang formulirnya tuh agak detail teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir juga, karena semuanya itu prosesnya straightforward. Cuman memang perlu waktu ya teman-teman. Jadi dari apply hingga sampai nanti kita dapat firearm license-nya itu butuh waktu sekitar dari 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi memang it takes some time ya. Jadi gini, misal kalau teman-teman pengen berburu di bulan summer gitu ya, itu teman-teman pastikan apply-nya di bulan winter. Jadi di bulan winter kalian apply, nanti proses dan lain sebagainya itu nanti musim summer kalian sudah bisa dapat license-nya tuh teman-teman. Oke. Nah, pada saat kita apply, kalau proses awalnya tuh kita udah tes semuanya, bakalan ada training dari Mountain Safety Council ya. Nah, trainingnya tuh apa aja? Trainingnya tuh dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah teori test. Tahapan yang kedua adalah practical. Nah, untuk teori tesnya, kalian bakalan diberi 30 pertanyaan. Jadi ada A, B, C, D, atau ada A, B doang, kayak true or false gitu. Tapi kebanyakan adalah A, B, C, D. Jadi multiple answers tuh teman-teman. Dari 30 soal, kalian hanya boleh salah 3. Jadi kalian harus beneran ngerti tuh teorinya ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena dalam video ini akan gue bagiin ke kalian semua nih. Dan juga dalam video kali ini gue akan walkthrough kalian juga pertanyaan dan jawabannya tuh nanti kayak apa. Karena pertanyaan dan jawaban untuk tesnya nanti tuh juga kebanyakan dari quiz yang akan gue share di video ini. Sekarang kalian juga bertanya-tanya, nanti untuk praktikalnya apa aja tuh? Nah, nanti kalian akan diminta untuk mempraktekkan 4 state senjata apinya, yang dimana gue udah share di video gue yang sebelumnya tuh. Kalian bisa tonton tuh video gue yang sebelumnya ya. Dimana di situ gue ada share menjelaskan secara detail tentang 4 state senjata. Jadi ada unload, load, action, dan instant. Nah, kalian tonton aja tuh di video di situ tuh. Nah, teman-teman, nanti untuk di teori tesnya itu kan multiple choice tuh, kita nggak bisa milih lebih dari 1 ya. Jadi model multiple choice-nya tuh nanti adalah scratchy. Jadi lembar sheet-nya tuh kayak lembar ujian gitu. Terus ABCD-nya tuh ada scratching-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah mau jawab, kita udah mau ngisi jawabannya, itu kita scratch tuh di A, B, C atau D gitu. Sekali kita scratch, itu kita langsung tahu bener apa salah. Nah, jadi mirip-mirip bakalan kayak di quiz yang akan gua jelasin ini nih. Jadi kalau di quiz ini nanti, kalau kita udah pilih jawabannya lalu kita klik submit, kita bakalan tahu immediately tuh, oh ini bener apa salah. Nah, sama di teori tesnya tadi juga sama. Sekali kita scratch, itu langsung muncul kelihatan tuh merah atau hijau. Nah, kalau hijau ya bener. Tapi kalau merah ya salah. Dan untuk multiple choice-nya itu cuman ada 1 jawaban yang bener doang di antara 4 multiple choice tadi itu, atau beberapa ada 2 tuh, karena true or false. Oke, kita langsung ke kuisnya ya teman-teman ya. Semoga kalian semua sukses dapetin firearm license kalian. Jadi kalau kita masuk di www.firearmsafetyauthority.gov.nz, di sini kalian bisa masuk ke firearm safety nih. Di firearm safety e-learning nih. Nah, di e-learning ini kalian bisa masuk take the firearms safety code quiz. Nah, kenapa quiz ini tuh penting teman-teman? Karena di teori tesnya tadi tuh ya pertanyaannya tuh adalah ini. Kebanyakan tuh dari sini. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab ini semuanya, maka besar kemungkinan banget tuh buat teman-teman bisa pass teori tesnya juga gitu. Oke, jadi di sini quiznya tuh dibagi jadi 3 nih kalau di quiznya nih ya. Tapi nanti kalau di tesnya, di teori tesnya
itu kalian akan disuguhkan dengan 30 pertanyaan langsung gitu. Kita langsung start course nih. Tuh ya. Nah, di sini quiz number 1 nih, start quiz ya. Oke, jadi di sini pertanyaannya itu, does the legal definition of firearms include broken or incomplete components? Ini jadi di sini jawabannya adalah iya nih teman-teman. Tuh. Jadi di sini kita juga belajar bareng ya. Jadi definisi legalnya itu untuk senjata api itu ya termasuk kalau senjata apinya itu dalam keadaan yang broken atau parts juga atau incomplete components gitu teman-teman. Jadi di sini adalah yes, ini nomor 1 nih, tuh yes. Ini juga sambil nge-refresh memori gue juga nih teman-teman. Jadi ntar kira-kira gue salah bener berapa nih. Oke, jadi di sini the 7 rules of firearm safety include which of the following. Oke, jadi di sini 7 aturan keselamatan senjata api. Ini yang udah gue share juga di video gue yang sebelumnya tuh. Kalian bisa lihat nih di www.firearmsafety. Di sini kalian bisa lihat aja nih, langsung di firearm safety nih, tuh safety. Nah nih, di 7 rules of firearms. Nah, perlu gua ingetin nih teman-teman, nanti pada saat teori tes kita nggak boleh open book ya, kita nggak boleh open book, nggak boleh lihat HP sama sekali, nggak boleh. Bahkan kalau mau ke toilet juga harus ke toilet sebelum ngisi tesnya tuh teman-teman, karena tesnya nanti adalah 30 menit. Oke, lanjut. Jadi di sini 7 aturan keselamatannya itu adalah menyimpan dan mentransportasikan firearm, nih pasti nih. Treat firearms with care and respect. Enggak. Treat every firearms as loaded. Bener nih. High vis vest enggak. Oke. Tuh ya. Jadi ada 2 ini nih. 7 rules of firearms. Lalu apa aja sih peraturan untuk menggunakan dan atau untuk memiliki sebuah airgun? Nah, airgun tuh butuh license ya? Sebenarnya enggak, teman-teman. Airgun itu nggak butuh license. Jadi airgun itu sebenarnya memang nggak membutuhkan firearm license. Tapi penggunaan airgun itu ada beberapa legal requirements-nya nih, tuh ya. Jadi di sini jawabannya adalah nih. Jadi if you are under 18 years old, you must have a New Zealand firearm license, benar. Lalu yang kedua nih. Jawabannya adalah ini teman-teman. Tuh. If you are under 18 years old and unlicensed, you must be under the direct supervision of a license holder. Ini seperti yang gue juga share di video gue yang sebelumnya tuh ya. Jadi seorang yang nggak punya firearm license boleh nggak pakai senjata api di New Zealand? Jawabannya adalah boleh, tapi harus under supervised oleh seorang yang sudah pegang firearm license. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih bug fever itu? Nah, jadi bug fever itu kalau dari hunting perspektif atau perspektif berburu, itu adalah seorang yang tiba-tiba dia tuh kayak overexcited banget gitu teman-teman. Gue nemu deer. Nah, that's my first deer ever. Nah, itu dia bakalan bug fever gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang benar adalah ini. It's being excited about seeing game animals when hunting ya, which may affect your thinking. Tuh. Nah, di dalam kuisnya ini pun juga kita nggak bisa go back ya. Jadi kalau misal kalian ngisinya kuis ini ada salah, ya nanti bakalan ketahuan ada salahnya di terakhir itu pass atau enggak gitu. Oke, lanjut. When thinking about taking a shot from an animal that you have positively identified, what must you next consider? Nah, nih. Jadi kalau kita nemuin hewan buruan terus kita mau action nih, kita mau nembak nih. Nah, apa yang harus kita pikirin tuh? Yaitu paling tepat adalah ini, where the bullet will land if you miss the animal ya. Jadi kira-kira nih pelurunya nih bakal nyampe mana nih kalau misal kita miss animalnya tuh? Apakah pelurunya berpotensi untuk ngelukain orang lain nggak? Atau merusak properti orang lain nggak? Nah itu, jadi itu yang harus kita pikirkan. Bener tuh. Nah, jadi di foto ini itu dia termasuk firearm jenis apa nih? Tuh. Jadi dia modelnya model pump ya. Nih. Oke, submit. Nah, dari beberapa ini, pilihan ini itu mana yang menjelaskan urutan dari tembak-menembak ya. Yang ada dari urutan tembak-menembak nih. Oke. Jadi adalah firing, chambering, racking enggak, ejecting. Karena racking itu naruh di save-nya.
Oke, kita lanjut. Which of the following statement about ammunition are correct? Reloaded ammunition may not be safe to use SD caliber. Benar. A new shooter should only use factory. Ya, jadi ini ada baiknya nih, bener nih. Jadi kalau kita masih newbie, ya udah pakai factory made ammunition aja. Jangan nyobain ammunition yang aneh-aneh gitu. If the ammunition fits in breech, enggak ini. Enggak. Jadi hanya nomor 1 dan nomor 2 aja nih yang bener. Submit. When can firearm safety be carried in the car? Wow, nih. Kapan firearms atau senjata api itu bisa dibawa di mobil? When they are unloaded, inoperable, in a locked bag or case, hidden from view. Nih paling bener nih, langsung nih. When position, enggak. Iya, ini paling bener nih. Dah. Nah, ketika kita bawa firearm pertama kali, apa safe practice yang disarankan tuh? Berarti yang disarankan adalah remember rule 1 tuh, paling penting tuh, treat every firearm as loaded. Nah ini ya, jadi sama juga seperti yang gue jelasin tuh di video gue sebelumnya tuh, gue udah jelasin detail kenapa treat every firearm as loaded. Buat teman-teman yang belum nonton, pastikan kalian nonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe ke channel Andi Saputra. Nah di sini gue terus share tentang pengalaman dan kehidupan gue di New Zealand, termasuk liburan, termasuk juga update visa dan lain sebagainya. Remember rule number 2, point the firearm in safe direction. Bener. Keep your finger off the trigger. Bener nih. Jadi kalau kita lagi pegang senjata api, itu jangan kita taruh jari kita tuh di trigger. Karena kalau sampai nanti kita kaget atau kenapa, kalau safety catch-nya off, bisa jadi. Oke, jadi safety catch-nya kita taruhnya di on terus tuh. Tapi keep finger off the trigger juga. Jadi biasanya kita taruhnya di sini. Kalau mau instant baru kita taruh di trigger. Oke. Insert the bolt and rock in. Enggak. Jadi kita submit. Benar. Oke, oh ternyata udah 10. Oh tuh, pas tuh. Mantap kan? Ternyata 10 ya teman-teman. Cepat juga nih. Oke, kita lanjut ya ke lesson 2. Oke, mantap. Quiz 2 nih. Oke. Which of these are recommended safe hunting practices? Mana nih yang termasuk safe hunting practices? Wah, seru nih. If you lose sight, ini make sense. You fully unload your firearm, make sense. You check your firearm loaded, enggak. You throw it. Ini apa lagi? Enggak nih, 2 itu doang. Oke, next. Is it illegal to drive on a public road with a loaded firearm? Very illegal teman-teman. Jadi jawabannya adalah yes. Next. What type of action does the firearm shown have? Ini adalah bolt action nih teman-teman. Nih ya, ini adalah bolt action. Karena apa? Bolt action ini adalah mekanisme yang salah satu paling slow. Karena kita beneran harus membuka bolt actionnya. Nanti kita kelihatan magazine-nya ngeload pelurunya atau ammunition-nya ke chambernya tuh. Nanti waktu kita masukin boltnya, klek gitu, pelurunya bakal ada di chamber. Itu udah termasuk state-nya action itu, dalam posisi itu. Nanti kalau safety catch-nya kita off-in, berarti kita dalam state instant dan siap untuk menembak. Jadi di sini ada jawabannya adalah bolt. Oke, bolt. Untuk teman-teman yang pengen belajar firearm pertama kali, gue saranin banget buat teman-teman beli yang modelnya bolt kayak gini nih, tuh. Karena bolt ini pengoperasiannya paling gampang dan jelas, state-nya tuh jelas gitu. Karena kalau kita pakai yang semi otomatis tuh dia dari cartridge-nya tuh otomatis ngisi terus gitu teman-teman. Jadi dia modelnya nggak sempat balik ke action, tapi langsung di instant terus teman-teman. Kalau yang bolt modelnya jadi lebih safety ya, karena kita harus manual ya boltnya tadi ya. Oke, lanjut teman-teman. Pertanyaan nomor 4 nih. Match the numbered part from the photo by dragging the number on the left. Oke. Jadi yang number 1 ini dia adalah stock nih teman-teman. Udah bener nih, tinggal geser gini doang. Number 2 dia adalah apa teman-teman? Dia adalah
bolt-nya ya teman-teman. Nih. Bolt. Lalu number 3, dia adalah triggernya teman-teman. Tuh, trigger. Lalu number 4, ini tempat magasinnya nih teman-teman. Ini kita masukin number 4. Lalu number 5, dia adalah muzzle-nya nih. Tuh, muzzle. Sip, kita submit. Benar. Pertanyaan nomor 5 nih sekarang nih. Match the maximum projectile distance. Extreme range nih. Paling ekstrimnya. With the type of firearm or ammunition. Oke, jadi di sini kita juga diuji teman-teman. Untuk peluru tuh kita diuji juga pengetahuan kita nih. Berapa jauh yang bisa di-achieve. Jadi di sini untuk shotgun dia adalah 250 sampai 750 meter teman-teman. Tergantung dari cartridge type-nya ya. Lalu untuk airgun 400 meter teman-teman biasanya. Airgun karena dia cuman dengan air ya. Nggak ada bubuk mesiunya sama sekali. Lalu untuk 308 caliber itu di 4 km, dia paling jauh teman-teman kalau di sini. Lalu untuk 22 rimfire dia obviously yang 2,5 km nih. Coba nih bener nggak nih? Ini udah kayak main ini nih, Who Wants to Be Millionaire nih. Bener nggak nih? Bener teman-teman. Tuh ya. Jadi buat teman-teman yang belajar, suka dengan Selandia Baru, suka dengan firearm, pastikan kalian subscribe ke channel YouTube Andi Saputra. Kalian juga bisa kontak gue tuh di Instagram gue tuh @andycsap ya. Oke. Daryl wants to shoot on a range which can be busy on a club days. What can Daryl do to help the range officer keep the range safe nih? Oke, jadi yang pertama yang Daryl bisa lakukan adalah pakai chamber safety flag. Jadi chamber safety flag itu adalah kayak gini teman-teman. Ini adalah chamber safety flag nih teman-teman. Jadi chamber safety flag ini, kalau bolt ya, ini kita ngomongin bolt ya, ini kita masukkan ke boltnya tuh loh. Jadi boltnya kita buka, kita masukin ini, lalu boltnya tuh kita taruh lagi di sini. Ini gunanya apa? Kalian bayangin ini senjata ya. Untuk alasan tertentu, gua memang sengaja nggak nunjukin senjata di sini ya teman-teman. Jadi kalian bayangin aja nih senjata nih. Jadi kalau ada di sini, itu kita memastikan nih bahwa senjata kita ini kosong gitu teman-teman. Nah jadi kalau ini kita masukin di bolt rifle-nya kan sampai di sini aja tutupnya tuh. Jadi ini tuh untuk memastikan bahwa rifle kita tuh empty chambernya. Jadi empty chambernya dan obviously unload ya, unload state ya. Ini tuh membantu banget kalau kita lagi hunting bersama-sama. Kan kalau kita cuman taruh tuh rifle-nya di meja, tapi kalau nggak ada flagnya, kan orang nggak tahu tuh itu rifle-nya isi nggak. Iya kan teman-teman? Iya Pak, iya teman-teman. Tapi beda cerita kalau rifle kita tuh kita kasihin ini nih. Jadi kalau kita taruh rifle-nya, ada safety flag-nya gini, teman-teman hunting kita yang lain tuh juga merasa safe gitu. Karena ini kan rifle-nya udah empty nih. Jadi ya aman gitu. Gitu teman-teman. Ya, ini ya. Lalu apalagi nih? Wear safety glasses nih kalau lagi di range ya. Biar pendengarannya nggak rusak. Untuk safety glasses tuh ngelindungin dari ini, dari fragmentation gitu teman-teman ya. Jadi dua ini enggak. Sip. Next question number 7 nih. What information is on the head stem of the cartridge picture? Nah jadi di sini apa yang kita bisa lihat? Jadi di sini kita bisa jelas lihat ya, ini manufacturer-nya ya. Kita centang di sini. Lalu caliber size-nya nih, dia 300 nih, itu di sini ya, point 300. Kita masukin di sini. Untuk date, nah ini rancu nih, 2017 ini date year atau bukan nih? Tapi di sini sebutnya number nih, bukan nih. Jadi ini bukan date nih teman-teman. Enggak nih, karena dia nulisnya number kan di sini. Range, enggak juga. Ini cuma manufacturer and caliber only. Typical. Sip. Bener. Pertanyaan nomor 8 nih. What's unique about using a shotgun when compared to using a rifle ya? Jadi gini, shotgun itu adalah pelletsnya itu bakal nyebar teman-teman. Jadi kita kalau tembakin ya, misal nih tembakin dier gitu, dari jarak 4 meter, itu pelletsnya itu bakal nyebar sampai 40 cm teman-teman. Jadi cukup fatal ya teman-teman. Ini udah pernah gue bahas juga di video gue yang sebelumnya tuh ya. Nih,
Gitu. Submit. Save. Before taking firearm into a camp or hut, which one of these must you do first? Unload firearm nih, udah pasti nih. Unload the firearm and make sure the chamber and magazine are empty. Ini yang paling benar nih, karena unload the firearm make sense. Make sure the chamber and magazine are empty. Itu penting banget. Jadi harus unload state. Jadi ini yang pertama nih jawabannya nih. Tuh. Nah, the maximum capacity allowed for a .22 semi-automatic rifle is 10 cartridge nih teman-teman. Yuk, save ya. Next. Wah, gak berasa nih, kita udah quiz number 2 udah finish nih. Oke, mantap ya. Tuh 100 ya. Jadi di sini kalian juga bisa lihat nih. Kalau misal tadi ada salahnya 1, kita di sini 90% nih. Passing tapi masih. Tapi kalau salah 2, nggak bisa pass teman-teman di sini. Ya. Oke, kita lanjut lesson 3 nih. Oke, start quiz. You are out hunting and you spot something that could be game animal. Could be a game animal. Which of the 7 rules most important? Oke. Identify your target beyond all doubt. Pasti. Jadi kita harus make sure dulu tuh beneran game animal nggak? Atau hewan buruan nggak? Kalau enggak ya jangan nembak. Sip. When should you unload your firearm? Oke, kapan nih? Jadi when you leave your hunting or shooting area, betul. When crossing a fence or similar obstacle, betul. When about to store or transport your firearm, benar. When you come to a hut or camp area, benar. Sip. Jadi semuanya, oh benar semuanya teman-teman. Tuh, benar semuanya ya. Next. Which of these statements about the safety catch is true? Oke, it is the only safety precaution. Enggak juga. It is one of several safety precautions you must take. Oke, bener nih. Kadang ada yang safety catch-nya nggak jalan teman-teman. Ya namanya senjata api ya. Senjata api itu dia mekanisme teman-teman. Jadi dia bisa fail, trust me. Jadi don't rely on safety catch, rely on here. Pastikan gunakan common sense. Jadi kita harus treat every firearms as loaded. Rule number 1. Oke, kita submit. How do you cross a fence when carrying a firearm on your own? Tuh. Oke, jadi kalau kita mau nyebrang fence, jadi kan gini nih, kita lagi bahas senjata nih. Ada pagar yang harus kita lompatin tuh. Kita boleh nggak langsung lompat? Plek gitu. Nggak boleh teman-teman. Very dangerous. Kalau misal nanti kita jatuh atau gimana, jatuh, tak, biar, waduh, fatal teman-teman. Kita bisa ngelukain teman kita hunting, kita bisa nembak mana nggak jelas yang berpotensi juga merusak properti orang lain. Jadi kita harus unload dulu firearm kita, lalu kita taruh di bagian bawah. Kalau kita sendirian, kita harus taruh di bagian bawah pagernya, lalu kita dorong tuh firearmnya ke the other side. Habis itu kita lompat, baru kita ambil firearmnya kita. Itu kalau kita sendirian. Kalau kita bawa teman, lebih enak lagi teman-teman. Kita unload, tetap harus unload dulu teman-teman. Harus unload, lalu kita kasih teman kita nyebrang fence. Habis itu kita kasih nih firearm kita ke teman kita boleh. Habis itu kita juga nyebrang teman-teman. Setelah kita nyebrang, kita bawa lagi firearm kita. Itu kalau ada teman, ada hunting mate-nya ya. Jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah unload the firearm dulu nih. Tuh. Lalu step 2-nya tuh kita harus taruh firearmnya tuh di other side of the fence, on the ground. Bener. Nomor 2. Cut number 2. Baru kita nyebrang. Sip. At what state should a firearm be in before you pass it? Oke. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau ngasih firearm kita, nge-pass firearm kita tuh ke teman kita yang lain, atau kita mau nerima dari teman kita yang lain, itu biasanya kalau di New Zealand prakteknya tuh gini. Kita kalau bolt ya, ini kita ngomongin bolt lagi ya. Kita boltnya kita buka, klak, pastikan ini empty. Jadi kita tahan boltnya open, kita kasih lihat ke teman kita nih bawaan. Itu teman kita yang mereka lakukan biasanya akan lihat juga tuh chambernya. Oh empty, unloaded,
baru mereka akan ambil, bawa, dan pasang boltnya. Unload, masih unload semua gitu teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah if the safety, if fitted. Jadi kadang safety juga nggak ada teman-teman. Safety catch-nya itu kadang nggak ada juga. Jadi beberapa model tentu nggak ada. Tuh, must be on. Jadi safety-nya harus on ya. Action-nya open, yang seperti yang gue bilangin tadi itu. Magazine remove or empty ya. And the chamber is also empty. Tuh, empty. Jadi yang ini yang pertama nih, yang paling benar nih jawabannya. Lalu kita klik submit. Okay, when you are using a firearm, what will your safety glasses primarily protect you from? Dari ricochet and fragmentation. Nih. Next. Many shooting incidents have happened around vehicles, so it is important to maintain your firearm discipline. Yes. To keep safe around your vehicle, what are the most relevant rules for you to keep in mind? Treat every firearm as loaded. Always point your firearm in a safe direction. Ini untuk identify your target kan belum tuh ada targetnya. Kan ini kan masih di area mobil kan, berarti ini nih. Untuk di area sekitaran mobil, kita harus penting untuk nge-treat every firearm as loaded pertama tuh. Kedua, point your firearm in a safe direction. Bener, harus safe direction. Jangan kita sambil bawa, oh oke, hey how are you mate? Jangan gitu, bahaya juga ya, ngepoint samban nanti. Oke, that's dangerous, oke? Jadi kita harus always point firearms in a safe direction. Sekalian nih, mumpung ngomongin mobil ya. Kalau kita lagi unloading, jangan taruh senjata disenderin di mobilnya. Jangan ya teman-teman, itu juga berbahaya. Jangan lakukan itu, oke? Karena nanti kalau ada jatuhnya, who knows, nanti kalau triggernya ke trigger batu apa gimana, jedier juga teman-teman. Jadi itu ya pesan dari gue ya. Kalau kalian mau hunting, jangan senderin senjata kalian di mobil kalian. Tembakan jatuh tuh repot juga. Pertama tadi tuh kalau ada batu kena trigger bisa nembak. Kedua, kalau rifle kalian dilengkapi dengan scope, scope ini penting banget nih teman-teman. Karena kalau scope ini tadi sampai meleset 1 degree aja, 1 derajat aja, bahaya banget. Jadi senjata kalian tuh jangan sampai jatuh, apalagi kalau dilengkapi dengan scope. Oke? Oke, balik ke sini lagi. Jadi ini udah jelas ya. Rule number 1, treat every firearm as loaded. And rule number 2, always point your firearm in a safe direction. Oke. Pertanyaan nomor 8 nih. Technically gue udah lulus nih teman-teman ya. Karena udah 20 soal kan. Dan gue nggak ada salah ya so far ya. Berarti ini bisa gini nih, kalau mereka lagi tes nih, mereka udah tahu. Oh yes, I passed the test. I passed the test. Mereka udah gitu tuh. Udah pada happy lah pokoknya gitu. Tapi ya, karena tesnya tadi tuh, kalau misal kita scratch-nya gitu udah merah, ya udah tahu. Jadi kalau misal kita nge-scratch tadi nemuin 4 merah, udah tahu tuh fail pasti gitu teman-teman. Ya. Jadi ya itu ngisi tesnya tuh ada gregetnya khusus tuh teman-teman. Teman-teman ngerasain sendiri aja besok kalau teman-teman udah nyampe di New Zealand dan apply firearms license-nya ya. Oke, seru teman-teman. Which situation is unsafe practice? Loh, ini barusan gua ngomong nih malah nih. Tuh, leaning your firearm against your car as you unpack your gear. Nih, tuh ya, itu nggak aman tuh teman-teman. Sama sekali nggak aman nih. Tuh. Sip, lanjut. Why you should be extra careful when carrying your firearm in a thick vegetation. Nah, jadi di sini menurut gue yang paling kita nggak mau itu adalah ini, prevent the barrel from becoming blocked with twigs and dirt. Karena kalau barrelnya nanti keblok, kalau kita nembak bisa meletus di senjata kita sendiri. Jadi very dangerous ya. Jadi di sini kita harus make sure barrel kita tuh nggak keblok dengan twigs atau kotoran. Twigs itu kayak kayu kecil gitu loh. Tuh ya. Tuh. Kita submit. Last question nih. The maximum magazine capacity for a non-prohibited shotgun is 5. Non-prohibited shotgun ya, 5 cartridges aja teman-teman. Oke, mantap.
Perfect score nih teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kuis ini tuh penting. Kalau teman-teman berminat mau ambil firearm license di New Zealand, pastikan kalian ulangin nih kuis 1, 2, 3 ini nih. Karena teori tesnya tuh juga adalah kebanyakan dari kuis ini. Cuma nanti ingat ya, di teori tes itu cuman ada satu jawaban yang benar. Kalau di kuisnya ini kan ada select all that applies tuh. Select semua yang benar tuh, centang 1, centang 2, centang 3. Kalau di teori tesnya malah enggak. Jadi cuma ada satu doang yang benar. Jadi pertanyaannya udah di-update juga sama mereka. Jadi untuk jawabannya misal ini, koma ini, koma ini. Atau ini, koma ini, koma ini. Atau ini, koma ini, koma ini. Yang mana yang benar? Nah, yang itu gitu ya. Oke teman-teman. Jadi seperti itulah ya untuk firearm safety code quiznya tuh. Nah, jadi beneran teman-teman, memang memiliki firearm license di New Zealand itu adalah sebuah privilege. Jadi kita bisa berburu, kita bisa target shooting. Hobi tembak-menembak ini sangat membantu untuk meningkatkan fokus kita di kegiatan kita sehari-hari, di pekerjaan kita, dalam kebanyakan seluruh aspek kehidupan kita ya teman-teman ya. Lalu kalau dapat hewan buruan nih teman-teman, misal kayak deer gitu ya. Nah, deer itu biasanya menghasilkan sekitar 30-40 kg daging. Itu setelah dibersihkan ya teman-teman. Jadi untuk keluarga kita biasanya 2 orang dewasa ya dan 3 anak ya. Gua, Tirsa, Jaden, Jensen, dan juga Justin. Gua kasih backgroundnya dikit nih. Di New Zealand tuh ada home kill. Kalau misalnya kita punya sapi, sapinya udah kita pelihara, udah big, udah siap ya untuk disembelih, kita bisa panggil home kill. Lalu home killnya dia akan melakukan eksekusi itu. Dia akan menyembelih sapinya. Lalu nanti kita bisa order nih seatnya tuh. Mau di order sirloin berapa dan lain sebagainya tuh nanti di cut sama mereka semua rapi, kayak butcher gitu. Jadi mereka butcher juga. Nah terus nanti mereka bakal deliver ke kita udah dalam keadaan yang siap masak gitu teman-teman, mentah, masih mentah ya. Sama juga halnya kalau deer. Kalau deer misal kita dapat hewan buruan, nanti kita biasanya panggil home kill, dia biasanya akan prepare tuh nanti tuh gitu untuk deernya. Nah kalau kita biasa dapat deer itu bisa bertahan hingga sampai 2 bulanan teman-teman. Jadi dagingnya kita frozen semua, bisa 2 bulan kita nggak usah beli daging sama sekali. Jadi siang makannya steak, malam makanya steak ya gitu teman-teman. Jadi mantap sih, tapi ya puas aja gitu kita makan hasil daging buruan kita sendiri gitu teman-teman. Jadi gimana tuh buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian menarik akan gua bikinin video khusus tuh buat kalian. Gabung juga di forum komunitas saputra.org karena di situ kalian bisa tanya jawab, diskusi, dan juga kalian bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Selandia Baru, tentang update visa atau tentang firearm juga boleh. Kalian bisa tanyain semuanya di situ. Kontak gue di situ juga bisa karena gue aktif di situ juga. Jadi pastikan kalian join tuh di saputra.org ya. Jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe nyalain juga tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys. Cheers.